Cari terus. Bahkan jika harta 10 miliar rupiahku habis siniwa, aku harus temui mereka, ya. Kau sekarang milik aku. Ayo, jalan. Tolong, ayah tidak mau aku lagi, tolong. Dulu aku bajingan banget. Cuma demi sesuap nasi, aku malah jual ibu dan anak itu. Minggir. Bertahun-tahun ini, meski aku udah dapat banyak uang, aku selalu menyesal. Aku harap, aku bisa menebusnya dengan semua yang aku punya. Bapak Direktur, akhirnya ada kabarnya tentang istri Bapak dan anak Bapak. Mana mereka? Katanya, dulu, setelah Bapak jual mereka, istri Bapak menolak untuk tunduk, dan akhirnya bunuh diri. Kamu keluar saja dulu. Baik. Baskara. Aku benci kamu. Sorry. Nia. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan memperlakukan kalian jauh lebih baik. Memberikan kalian kehidupan yang paling bahagia. Aku melakukan perjalanan waktu ke 50 tahun lalu. Ya, aku ingat, hari inilah, aku jual Sari dan Nia. Berhenti. Hentikan. Lepasin dia. Wah, aku bakal untung besar. Kalau dicubit dikit, pasti berair. Hentikan. Serahkan semuanya padaku. Nia, aku tidak mau tukar. Ambil ubi itu dan pergi. Awas, jangan sampai menyesal nanti. Di tempat miskin kayak gini. Tahu nggak sih cari sesuap nasi, susahnya kayak apa? Itu punyaku. Minggir sana. Kalau tidak dijual ke aku, ibu dan anak itu cuma bisa nunggu mati kelaparan. Bahkan kalau kamu punya uang, juga tidak bisa membeli. Nggak tukar yang nggak tukar. Jangan salahin gue kalau gue nggak sopan. Nah, tidak perlu beberapa hari lagi. Dia bakal kayak anjing, merengek-rengek dan minta-minta ke gue. Pasti dong, Pak. Nanti, lihat gue gimana nyiksain dia. Ayo kita pergi. Baskara, kau bajingan. Untuk 1 karung ubi, kamu tega menjual kami? Sorry. Percayalah. Nanti aku pasti membawa kamu berdua menjalani hidup enak. Ayah, Nia lapar banget. Anak sayang. Gue aja masih lapar. Pergi cari makan sama ibumu untukku. Kalau nggak dapet, jangan balik. Gue nikah sama Elo bertahun-tahun. Elu nggak pernah peduli sama Nia. Persediaan makan di rumah udah habis. Elo masih aja minum tiap hari. Gue kira suatu hari, Elo akan berubah jadi lebih baik. Tapi kepercayaan gue cuma bikin gue terluka terus-terusan. Gue, Sari, seumur hidup buta, milih Elo. Sorry, Pak. Sari, jangan gini. Jangan pukul ibu. Tolong jangan pukul ibu. Nia, ayah nggak pukul ibu. Ayah, Nia makan dikit kok. Tolong jangan jual Nia, ya? Ayah gimana mungkin mau jual kamu? Jangan sentuh Nia. Gue bukan manusia. Gue jahat sama kalian. Gue nggak pernah kasih kalian makan sampai kenyang. Gue sumpah, gue nggak bakal judi lagi. Gue bukan Baskara yang dulu. Percaya sama gue. Sekarang gue cari makanan buat kalian berdua. Seumur hidup ini, gue pasti kasih Sari dan Nia hidup terbaik.
Aku ingat hari ini, ada babi hutan di gunung. Itu kan Baskara. Hari ini di gunung loh, ada babi hutan. Jangan pergi cari obat. Ah, udah deh, ada babi hutan masih berani naik gunung? Kamu ini, mau bohongi aku. Dikasih otak pun nggak bakal kepake. Ibu, aku lapar, pengen makan. Nia sayang. Ibu ajak kamu pinjam makanan, ya? Bakara. Nggak cari sayuran. Kamu ngapain? Sudah kubilang, aku mau tangkap babi hutan. Kamu tahu nggak babi hutan itu ganasnya kayak gimana? Ketemu bisa mati atau cacat. Jenggengkin kita berdua. Di desa kita, 7-8 pria dewasa dikumpulin. Nggak bakal bisa nanganin itu. Kalau beneran ketemu, aku rasa kamu. Langsung ompol di celana. Bobby. Babi hutan datang. Nia benar-benar sudah kelaparan. Aku mohon pada kalian. Pinjamin aku makanan sedikit. Saya semakanan kalian punbol. Dongeya. Lebih baik ku beri anjing. Daripada buat kamu. Makan tuh. Makanan. Minggir. Aku mohon. Mohon banget. Aku bisa nggak makan? Tapi Nia, benar-benar sudah kelaparan. Aku ada ide. Kamu harus janji, ya? Nanti ku beri sedikit. Asal kalian kasih kami makanan. Apapun mau kulakukan. Temani aku main 2 hari. Main 2 hari. Coba kamu pertimbangkan. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Ayo coba. Mau mati ya? Baskara. Gapapa, Bang? Baskara, Kamujilaya? Coba lihat, ibu dan anak itu kelaparan sampai kayak gini. Tapi Nia sudah lama tidak makan. Sari, sayang. Malam ini, aku masakin kalian berdua daging babi. Daging babi, apa? Kamu kelaparan sampai gila. Ya, Baskara, daging babi hutan? Sekarang, buat makan ini aja, udah susah banget. Seumur hidupku, aku belum pernah makan daging babi hutan. Nah, kalian semua, buka mata anjing kalian. Lepar-lepar. Bual, daging babi hutan, bual. Apa tuh? Coba lihat. Wah, babi hutannya gendut banget, beneran babi hutan. Itu daging babi. Ini. Semua ini kamu yang bawa pulang? Wangi sekali. Ayah, aku mau makan. Nia, kamu lupa ya dulu, dia pernah memukulmu? Nia. Gue aja belum kenyang, kapan giliran kamu makan? Dulu, gue bener-bener bukan manusia, bahkan putriku sendiri aja gak gue sayang. Nanti gue pasti tebus semua kesalahan gue ke mereka. Ibu, Nia mau makan daging. Aku bisa nggak makan, tapi Nia kan lagi masa pertumbuhan. Dia nggak boleh ikut-ikutan kelaparan kayak aku. Sorry. Cepetan makan. Potongan dagingnya kebesaran ya? Tunggu bentar ya, ayah bikin alat buat kamu.
Wangi banget aroma dagingnya. Baskara, Keluar sekarang juga. Keluar. Serahkan daging babinya. Keluar kamu pantas makan daging? Kalian mau apa sih? Kami mau ngapain terserah kami. Memangnya kamu itu apa? Hah? Jangan sentuh, ini daging yang dibuat ayah, untukku dan ibu. Wah, masih dilindungi juga makanannya? Pergi panggil ayahmu yang tak berguna itu. Suruh dia keluar. Lihat dia berani ganggu aku nggak? Mau apa? Mau ngapain? Ya gini, Makan daging. makan daging. Makan daging. Enak banget. Letakkan dagingnya. Bukan, Baskara. Bukannya kamu mau jual istri dan anakmu? Ngapain kamu bela dia? Sekarang sok jadi orang baik, iya kan? Ini rumahku. Pergi semua dari sini. Cium bau aja nggak boleh? Ambil garpu ini sama pisau ini. Potong terus makan. Lihat praktis enggak? Enak ya kalau bisa makan daging babi ini walau cuma sesuap. Kamu nggak usah pura-pura di depan warga. Sorry. Aku benar-benar bukan Baskara yang dulu lagi. Nancy, lihat saja bagaimana aku memperlakukan kamu dan Nia dengan baik. Rasanya gimana? Kasih aku sesuap. Aku sudah selesai makan. Masih banyak barang yang belum dibereskan. Sayang, hari ini, kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Kalian kan juga nganggur. Selesaikan semua pekerjaan rumahku. Kerjaan rumahmu ngapain aku yang kerjain? Iya. Suka-suka kalian. Daging ini masih banyak loh. Aku mau. Suruh aku ngapain aja? Aku kerjain. Aku mau. Aku bisa ngapa aja. Aku bisa. Daging buatan ayah enak banget. Kapan lagi bisa makan daging? Nanti ayah, tiap hari naik gunung buat berburu buat kamu makan. Kalau ada urusan, bilang langsung. Jangan main sendewar lagi. Aku tahu kamu belum terbiasa. Tapi aku benar-benar udah beda sama yang dulu. Nancy, kamu sama Nia, tinggal nikmati hidup aja. Kerjaannya udah selesai? Udah, kacanya udah digosok kinclong. Batu batanya udah aku tumpuk rapi. Badan udah pegel semua. Hari ini kami, kalau nggak makan semua dagingmu, habis. Aku ganti marga kayak kamu. Siapa yang ngasih izin kalian makan daging? Tadi kamu kan bilang sisa. Sisa dagingnya masih banyak? Aku bilang sisa dagingnya masih banyak. Tapi kapan aku bilang, kalian boleh makan daging? Maksudku, dagingnya masih banyak sisa. Tapi kapan aku bilang, menyuruh kalian makan daging? Kakak kedua itu mempermainkan kita. Tia, Baskara, kau mempermainkanku? Aku memang mempermainkan kalian. Siapa yang menyuruh kalian mengganggu istriku, Sari? Baskara, go. Sakit. Masih tidak terima? kakak kedua, kita harus maju. Kita tidak bisa menelan ludah ini. Kutunggu saja. Kakak kedua, dagingnya belum dimakan. Makan apa lagi? Makan Thai. Ayo pergi. Dulu kenapa aku tidak menyadari? Istriku, sorry, ternyata secantik ini. Sayang, anak sudah tidur. Kira. Kok nangis? Ternyata benar kau bohong padaku. Baru sehari sifat aslimu sudah ketahuan. Kalau mau, silakan saja. Asal jangan pukul aku. Aku tidak ingin membangunkannya.
Sorry, tenang saja. Kalau kamu tidak mau, aku tidak akan pernah memaksamu. Aku tidur di gudang saja. Istirahatlah lebih awal. Aku bersumpah, aku tidak akan berjudi lagi. Aku bukan Baskara yang dulu. Tulang ini yang terbesar dan paling enak. Nanti, ayah, setiap hari naik gunung berburu untukmu. Pekerjaan rumah tangga semuanya aku yang kerjakan. Kamu dan Nia cukup bertanggung jawab untuk menikmati kebahagiaan. Andai saja dia tidak berubah kembali. Dia sudah kembali. Lembutlah. Jangan ganggu anak. Istri saya sendiri, saya tidak takut apa-apa. Eyo. Eyo. Diam. Gerak lagi. Gerak lagi. Awas gua bacok dia. Gua diam. Jangan sakiti Nia. Kalau hari ini kamu bikin gua puas, gua jamin dia nggak bakal kenapa-kenapa. Ayo sini. Yukak. Berani-beraninya kamu ganggu istri gua. Gua bunuh lo hari ini. Gua ganti marga. Akira. Aku takut. Jangan takut. Ada aku di sini. Mau kabur ya? Cuma bercanda sama kakak. Kok? Baskara, lihat nih. Gua juga mau bercanda sama lo. Baskara, lo pukul gua? Lo berani pukul gua? Berani pukul kakak kita. Baskara, kok malah main pukul orang sih? Lihat nih, kakak kita dipukulin sampai gini. Kok malah ngebully kakak kita sih? Kak, gimana sih? Gua kasih tahu gini ceritanya. Istrinya yang ngegoda gua. Teru malah mukulin gua. Dia mukulin gua sampai gini. Dia menipu gua. Lihat apa? Istrimu yang menggoda aku. Tahu? Justru kau yang mulai usil sama aku. Makanya Baskara memberimu pelajaran. Aku usil? Ayahku kompak kars. Masa aku usil? Iya kan, masa dia usil? Nggak mungkin lah. Aku usil? Usil sama? Janda bekas orang yang udah punya anak. Jaga mulutmu. Mau, kitanja kau. Datang nih, mau mukul aku lagi. Ayah. Danger ya. Malam-malam gini. Diajak ke rumahnya. Mau jual istrinya katanya. Aku nggak mau beli. Masa aku beli? Aku nggak mau nurut. Iya tuh. Langsung dia mukulin aku. Minta uang ganti rugi. Kalian berdua keterlaluan banget. Kok bisa-bisanya ngelakuin hal kayak gini? Sari tadi. Mogodin aku. Buka baju aku. Begitu aku masuk, langsung dia cekel. Mulai berantem. Terus diraba-raba. Sok genit dia.
Baskara. Kau ngapain sih? Jangan main fisik, Baskara. Kita nggak sanggup lawan dia. Kalau sampai Ucok kau lukai. Kujamin keluarga kau bakal hancur. Bakara. Pak Kades datang. Pak Kades, akhirnya Bapak datang. Baskara narik Ucok. Masukin ke gudang. Dengar tuh suaranya. Sedang dipukulin tuh. Masih ada hukum gak sih? Di matanya hukum itu nggak ada artinya. Dengar ya. Hari ini suamimu akan kutantangkap. Kumasukan KI penjara. Nanti tinggal kalian berdua, janda dan anak yatim. Nanti kau lihat deh aku perlakukan kalian gimana. Nanti tinggal kalian berdua, janda dan anak yatim. Lihat saja bagaimana aku menghajar kalian. Aku. Hajar mereka. Baskara, cepat berhenti memukul. Nanti orangnya bisa terluka parah. Kita bisa hancur. Aduh, habis aku dipukuli. Ya, Ibu. Habis aku dipukuli nih. Baskara, aku beritahu kamu. Kali ini, kamu tamat. Aku tamat. Tanya saja pada Ucok. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iya, katakan, Kak. Dia kan yang menggoda kamu, mau menipu uang kamu? Aku salah. Aku yang mencuri daging babi di rumah Baskara. Lalu melihat kakak ipar tidak pakai baju, sendirian di dalam rumah, aku jadi punya niat jahat. Aku tidak punya hati nurani. Aku pantas dihukum, benar-benar pantas. Kakak ipar tidak menggoda aku. Astaga, kakak, kamu kan anak Pak Kades, kok bisa melakukan hal seperti ini? Masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Dasar bajingan. Pulang. Tunggu. Baru saja selesai berkelahi, sudah selesai? Jangan berkelahi lagi. Masih mau apa lagi? Dengar baik-baik. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggu istriku, ini. akan jadi akhirnya. Pak. Ayo, kita pulang saja. Masalah hari ini belum selesai. Lihat saja nanti, bagaimana aku menghabisi kamu. Ayah hebat banget, Karen. Aku mau tidur di peluk ayah. Nia anak yang paling manis. Malam ini kamu tidur di sini saja. Temani Nia. Sari dan Nia, ikut aku menderita. Aku pasti akan membuat mereka berdua makan enak dan berpakaian hangat. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, aku pernah baca berita. Pemilik rumah ini menderita penyakit kronis. Banyak dokter terkenal sudah mencoba, tapi tidak berhasil menyembuhkan. Sedangkan cara mengobatinya baru ditemukan bertahun-tahun kemudian. Juanle, sudah pakai beberapa resep, tapi tetap tidak mempan. Cepat cari cara, ayahku harus diselamatkan. Obat ini sudah dicoba? Aku sudah menggunakan semua ilmu yang kumiliki, tapi tetap tidak berdaya. Ini harus bagaimana? Obat ini, aku tambah dosisnya 3 kali lipat. Kita coba pakai obat keras saja. Kamu mau apa? Kamu, beraninya kamu menumpahkan obat penyelamat nyawa. Apakah obat ayahku sudah siap? Kami sedang mencari Kara untuk Tuan. Anak ini masuk dan langsung membuat keributan. Satpam, usir dia keluar. 3 bulan yang lalu, Tuan mulai sakit kepala. Setiap hari tepat tengah malam, batuk-batuk, disertai dengan anggota badan yang kaku. Hanya bisa minum bubur encer setiap hari. Suara mengi di tenggorokan. Wah, semuanya tepat seperti yang kamu katakan. Saya bawa obat ini hari ini, untuk menyelamatkan Tuan. Asal Tuan minum obat ini, pasti akan sembuh. Saya kasih kamu kesempatan. Apakah benda ini bisa menyembuhkan? Kok baunya masih busuk? Ya, kotoran kelinci. Paslin, dia memberi Tuan makan kotoran kelinci. Dia jelas-jelas sedang mempermainkan bos. Kamu ini maksudnya apa sih? Feces kelinci, nama ilmiahnya adalah Wang Yuesha. Ini adalah sejenis bahan obat tradisional. Memiliki khasiat untuk menghilangkan katarak dan mencerahkan penglihatan, serta meredakan panas dan detoksifikasi. Ini. Benarkah manjur? Dalam waktu 1 jam,
Kalau tuan tua tidak siuman setelah minum obatku, nyawaku yang kujadikan taruhannya. Aku akan mengganti nyawamu dengan nyawaku. Langsung siuman. Aku mau keluar cari udara segar. Dia mau kabur. Sekarang kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Kalau 1 jam lagi, ayahku belum siuman. Ingat kata-katamu sendiri. Putri. Putri, kamu di mana? Shuman. Ayah. Ayah, akhirnya kau siuman. Ayah, cepat berbaring. Kondisimu belum pulih. Ayah sekarang merasa seluruh tubuh penuh tenaga. Sudah lama tidak merasa segembira ini. Siapa di antara kalian yang begitu hebat ilmu pengobatannya? Kamu? Para dokter bodoh, keluar semua. Ayah, orang yang menyelamatkan ayah, si pemuda ini. Bapak Zhao, silakan, silakan, jangan sungkan. Anakku, harusnya kamu menggantikan ayah menghormati Bapak Zhao dengan segelas minuman. Bapak Zhao, kalau bukan karena Anda, saya mungkin akan menyesal seumur hidup. Saya menghormati Anda. Nona Lin terlalu baik. Itu hal kecil saja. Setelah sakit, saya mulai berpikir, keputusan untuk kembali ke negara ini dan berinvestasi, apakah agak terlalu mendadak? Bapak, justru itu langkah bijak. Di dalam negeri sekarang banyak peluang emas. Tergantung siapa yang bisa mengambilnya lebih dulu. Kalau begitu, katakanlah, industri mana yang layak diinvestasikan? Ada banyak sekali. Beberapa dekade mendatang, akan menjadi era industri manufaktur. Asalkan produknya berkualitas tinggi, merek akan cepat terbangun. Setelah itu, gelombang tinggi properti akan datang. Kita hanya perlu melihat waktu yang tepat untuk masuk. Dan akhirnya, adalah era internet. Internet? Di luar negeri juga, masih dalam tahap awal perkembangan, produk baru. Benar, beberapa dekade mendatang, teknologi kira tidak hanya akan menyamai mereka, bahkan akan melampaui mereka. Tak disangka, di tempat terpencil seperti ini, ada orang seperti ini. Bapak Zhao bicaranya luar biasa. Pandangan yang unik, saya sangat hormat. Kalau menurut Anda, keputusan kami kembali ke negara ini untuk berinvestasi benar-benar tepat. Bapak Zhao, Anda menyelamatkan ayah saya. Ada permintaan apa? Asalkan saya bisa melakukannya. Silakan katakan. Kalau begitu, bisa kamu membantu saya menyiapkan selamat dan baju atau sesuatu? Permintaan hanya ini? Istri dan anak saya sedang kurang itu. Kamu sudah menikah? Asisten, segera siapkan 1 truk, selimut dan baju, dan beberapa barang yang berguna untuk wanita dan anak-anak. Bapak Zhao, sebagai tanda terima kasih, nanti akan ada ucapan terima kasih lagi. Anakku, kamu juga sudah cukup dewasa. Urusan pernikahanmu, kamu juga harus mempertimbangkannya. Calon suamimu, kalau seperti Bapak Zhao yang berpengetahuan, ayah akan senang. Memang keluarga Pak Kades yang punya kemampuan. Banyak sekali barang bagus. Diam saja ngapain? Cepat turunkan barang-barang di mobil, ke bawah. Siapa yang suruh kalian pindahin barangku? Kamu bicara sama Pak Kades gimana sih? Baskara, kau tidak tahu malu, keluargamu sudah miskin banget. Siapa di desa ini yang gak tahu, mau kau dijual sekalipun, gak bakal bisa tukar 1 mobil barang ini. Aku bilang, mobil ini, barangku. Punyamu, ada tulis namamu? Sekarang ada di tanganku. Baskara, utang kita belum selesai dihitung. Kamu berurusan sama anakku yang bodoh itu, masih mending. Jangan coba-coba main sama aku. Walaupun barang itu memang punyamu, mau apa lagi? Kalau begitu, biar kulihatkan apa yang bisa kulakukan padamu. Aku suruh antar ke rumah di ujung barat desa, kok malah diantarkan ke sini? Aduh, aku salah kirim tempat. Ini siapa? Ini Nona Lin, keluarga beliau pengusaha kaya dari luar negeri. Pulang kali ini untuk investasi di dalam negeri. Pengusaha kaya luar negeri, kita nggak boleh bikin marah.
Jangan kira karena kau kepala desa, bisa seenaknya menindas orang. Aku peringatkan kau, Bapak Baskara adalah penyelamat keluarga kami. Barang-barang ini, kalau ada satu saja yang rusak, aku akan minta ganti rugi 10 kali lipat. Ganti rugi 10 kali lipat. Cepat kembalikan, itu tidak ada hubungan dengan kita. Kamu tinggal. Cari dia. Kamu tinggal. Cari dia. Cepat minta maaf kepada Tuan Zhao. Lihat, saya sudah tua begini. Beri saya kesempatan. Lalu kali ini, saya akan memberi kamu kesempatan. Kalau kamu masih berani menentang saya, jangan salahkan saya jika tidak sopan. Nona Lin, terima kasih sudah mengirimkan begitu banyak barang. Tidak apa-apa. Tuan Zhao, kamu tinggal di tempat ini? Maaf kalau saya bicara langsung. Dengan kemampuanmu, bisa hidup lebih makmur. Ayah saya bilang, kamu adalah talenta yang langka. Asalkan kamu mau, bisa bergabung dengan perusahaan saya kapan saja. Niat baikmu saya hargai. Tapi setiap hari, bisa melihat istri dan anak saya, sudah adalah hal paling bahagia bagi saya. Ini semua dari mana? Tidak boleh, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa memakai yang bagus seperti ini. Ini khusus untukmu. Sorry. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Sungguh cantik. Barang-barang ini cukup untuk kita makan selama beberapa tahun. Oh ya, Nia. Ini adalah mainan dari ayah untukmu. Aku sangat suka. Aku bolnak ini untuk bermain di luar. Pergilah. Biar aku lihat, ada baju apa di dalamnya? Apa ini? Kain led? Ini adalah baju tidur. Wanita luar negeri biasa memakai seperti ini. Ini juga terlalu memelekat. Ibu. Bagaimana sakit jatuhnya? Baskara, kalau kamu ada waktu, tolong ratakan tanah di halaman ini sedikit. Jangan biarkan Nia jatuh lagi. Aku lihat, tidak perlu melakukan ini. Nona Lin, kondisi tubuh Pak Tua sangat lemah, obatnya belum bisa dihentikan. Ini adalah ginseng gunung berumur 100 tahun. Setelah kondisi Pak Tua membaik, Berikan ini kepadanya. pasti bisa memperpanjang umur. Dan ini, empedu ular. Empedu ular memiliki fungsi mengusir lembab dan angin. Bisa memperlambat penuaan. Pakaian ini, terimalah. Ini tidak perlu. Nona Lin, bisakah kamu membantuku? Terimalah. Kalau tidak, aku tidak akan membantu. Nia, ada apa? Ibu dibawa pergi oleh nenek. Bahkan bilang kalian harus bercerai. Dan menikah dengan orang lain. Ibu. Kenapa anak ini lambat banget sih? Biarkan aku pulang. Aku tidak akan menikah lagi. Aku kasih tahu ya. Bapak kepala bagian Li itu adalah kepala bagian produksi. Bukan lebih baik 100 kali lipat dari Baskara itu? Apa kamu kurang ajar? Bapak kepala bagian Li, putriku sudah datang. Lihat. Bapak kepala bagian Li. Halo. Cepat. Bapak kepala bagian Li, putriku ini sangat penurut dan cakap. Kalau menikahinya, dia mau melakukan apa saja. Jangan bicara lagi. Tidak puas? Segera urus surat nikah. Hari ini juga selesaikan. Bapak kepala bagian Li,
Anda benar-benar penyelamat keluarga kami. Ibu, Aku tidak akan menikah dengannya. Bagaimana caramu bicara dengan ibumu? Baik, saatnya kalian melihat kemampuan sejatiku. Rumah-rumah ini, semuanya bisa dijual. Pilih satu, aku berikan untukmu. Lihatlah, Sari. Beberapa rumah ini, Sorry. Kalkernya datang. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengannya. Sari, Sari adalah istriku. berani-beraninya kau memanggilku ibu? Selama bertahun-tahun ini, Sari menikah denganmu. Berapa banyak penderitaan yang dia alami? Aku beritahu kamu, kamu datang tepat waktu. Hari ini, kamu dan Sari segera pergi ke kantor catatan sipil dan cerailah. Puh, betul kata Bu, tapi itu aku yang dulu. Aku sekarang sudah berbeda. Aku bersumpah. Mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukan Sari dengan baik. Jangan bicara omong kosong dengan aku. Hari ini, siapa yang bisa membeli rumah untuknya? Dia adalah calon suami saya. kalau kamu tidak mampu membeli rumah ini, lebih cepat kamu pergi. Sari, kenapa diam saja? Cepat datang. Ikut aku. kamu tidak boleh membawa ibu saya. Anak sial kecil ini, sama seperti ayahmu. Bawa dia dan pergi. Tidak perlu. Sekarang aku akan membeli rumah untuknya. Itu, Ketua Su. Datang. Rumah ini, beli sekarang untuk saya. Aku baru mau bilang. Rumah ini sudah dibeli orang. Apa? Ini? Kalau itu, beli ini. Lantai ini sudah dibeli satu orang. Tidak. Siapa yang begitu kuat? Puh, sebenarnya aku ingin memberi Bu kejutan. Rumah-rumah ini adalah aku yang membeli untuk Sari. Baskara, kamu benar-benar gila. Berani sekali kamu berbohong besar. Cepat bawa anakmu pergi dari sini. Kalau hari ini kamu tidak pergi, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Bu. Ayo kita pulang saja. Jangan berdebat lagi dengan mereka. Pulang buat apa? Rumahnya belum kita lihat. Jangan ngomong kosong. Rumah ini dibeli oleh pengusaha kaya internasional. Nona Lin. Rumah ini, aku yang menyuruhnya mengurusnya untukku. Bukan, maksudku. Kebohongan ini, bisa seenaknya kamu ucapkan? Nona Lin itu pengusaha besar internasional. Masa mau beliin kamu rumah? Menurutku, pasti otakmu ada masalah. Cepat pergi ke rumah sakit periksa. Hari ini, bagaimanapun caramu mengacau, tetap harus cerai. Aku benar-benar tidak membohongimu. Baik, begini. Aku hari ini bertaruh denganmu. Sepotong batu bata atau genting pun di rumah ini. Kalau kamu bisa buktikan itu milikmu, aku hari ini di sini akan bersujud padamu. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikannya, langsung minggat dari sini. Istrimu itu jadi milikku. Sepaket. Di dalam sudah aku siapkan semuanya. Nona Lin, sejak kapan datang? Maaf tidak menyambut. Begini, aku antar kamu. Lihat-lihat rumah ini. Kamu, cepat minggat. Minggir. Baskara, sertifikat kepemilikan untuk beberapa kamar ini sudah selesai aku urus. Terimalah. Ini. Rumahnya banyak sekali. Semua jadi milik kita. Karena aku sudah janji padamu, pasti akan kulakukan. Nona Lin, kenapa rumah ini diberikan ke dia? Dia cuma penipu. Bapak Zhao adalah penyelamat ayahku. Kurasa kamu sudah tidak mau jadi kepala bengkel, ya? Biarkan aku. Aku tidak tahu. Cepat minta maaf pada Bapak Zhao. Aku kasih tahu kalian semua. Ini semua idenya dia. Tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya sama sekali. Bapak Zhao, Bapak jangan simpan dendam. Anggap saja saya seperti angin lalu. Kalau gitu, cepat pergi. Baik, saya pergi. Saya pergi. Bapak Zhao, kalau begitu, saya permisi dulu. Kalau ada kesulitan, ingat hubungi saya. Ebio, aku tahu dulu aku brengsek. Tapi kali ini, aku benar-benar berbeda dari dulu. Percayalah padaku, aku sudah berubah. Meski aku salah sangka padanya. Hebat, nenek minta maaf. Ibu tidak perlu pergi. Sekarang kita pulang untuk membereskan barang. Malam ini pindah ke sini bersama.
Silakan makan. Sudah hampir habis ya? Aku juga sudah lama tidak melihat Nia. Nia, tidur di rumah nenek malam ini. Ayo pergi. Sorry. Aku bantu kamu istirahat ya. Rumah ini besar sekali. Aku beruntung menikah denganmu. Sangat memanjakan aku. Sorry. Aku ingin kamu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Dulu aku Anak nakal yang kembali, tak tergantikan oleh emas. Yang kamu janji sebelumnya, semua sudah dilakukan. Baskara. Ini yang kamu beli sebelumnya untuk aku. Aku cantik? sorry. Ingin. Sekarang ingin. Di bulan pertama, tahun baru penuh sukacita. Semuanya anak muda. Memang sehat-sehat ya? Ngapain nih? Kok nggak pulang? Diam. Memangnya ada yang asyik didengar? Legipula, orang sekilas kita. Pantaskah melakukan hal seperti ini? Kamu hebat sekali. Masih ada yang lebih hebat lagi. Sudah berapa kali ini, kamu nggak capek? Masa sih capek? Cepat, buruan pulang masakin anak. Udah seharian kelaparan. Ini lagi ngapain sih? Cepetan pergi, di pabrik masih ada urusan. Cepetan. Ini ngapain sih? Kompor gas belum dimatikan. Cepat matikan. Ini lagi apa sih? Kebakaran. Cepat pulang padamkan api. Loh, ini ngapain sih? Aduh, ya ampun, gempa. Kalian pada ngapain sih? Ada APA, sakit ya? Aku sudah nggak kuat. Aku nggak mau lagi. Kalau gitu, hari ini aku lepaskan kamu. Dengga, sepertinya ada orang di luar. Sudah lewat malam begini. Aku lihat dulu. Kalian ngapain sih? Cepat pulang saja. Cepat pulang masak untuk anak. Di pabrik masih ada urusan. Ayo pergi. Cepat pulang padamkan api. Tunggu. Aku tadi ngapain ya? Gempa. Ayo pergi. Pulang. Makanan belum dimasak. Anak muda, aku lihat kamu cukup jago ya. Apa kamu punya resep rahasia? Resep rahasia atau apa gitu? Lihat, usiaku sudah tua. Agak kurang tenaga. Bisa nggak kamu kasih aku sedikit? Ya, pelit juga ya. Baskara, sedang kerja? Malam ini makan di rumah saya ya? Makan apa? Apa maksudmu? Lihat dia, lalu lihat kamu. Dia satu malam bisa setahun kamu.
Dia masih muda, saya sudah tua. Jangan bicara. Dulu muda juga kamu tidak bagus. Hah? Masakan ini bagus. Ayo, datang ke nenek. Makan. Ibu juga ada di sini. Saya mau bicara serius. Sekarang kita sudah di kota. Nia terus di rumah saja. Itu bukan solusi. Saya berpikir, masukkan dia ke TK. Nia, kamu mau ke TK? Di sana banyak anak-anak, bisa main dengan kamu. Baik, saya mau. Kalau begitu kita setuju. Kakak, kenapa lagi? Merenggek-renggek. Ada APA? Kakakmu dikalahkan oleh Baskara itu, dihajar habis-habisan. Kita harus balas dendam. Keluarga kita, keluarga Lee, kapan pernah malu seperti ini? Saya bilang ya. Dia pasti. Tinggal di pabrik kita, harus memasukkan anak ke TK. Nanti, kamu harus membantu kakak melampiaskan amarah ini. Sudah, kakak, tenang saja, saya kepala TK. Di sini saya yang berkuasa. Anaknya, jangan harap masuk TK kita. Kami tidak bisa menerima putrimu sebagai murid. Kenapa? Walaupun kalian tinggal di asrama karyawan, tapi kalian bukan pegawai pabrik kami, jadi tidak memenuhi syarat penerimaan murid. Nona Lin dari luar negeri, sudah berinvestasi di pabrik bahan obat kalian. Saya juga dipekerjakan khusus, jadi secara logika, Nia seharusnya memenuhi syarat. Saya tidak kenal Bos Lin manapun. Bos Lin berinvestasi di pabrik, sedangkan kami ini TK yang terpisah dari pabrik, jadi menyebut-nyebut dia percuma saja. Kok kamu tidak bisa diajak berakal sehat? Masih ada yang bertanggung jawab di sini? Panggil dia ke sini. Jangan carry orang lain. Saya kepala sekolahnya, di sini saya yang berwenang. Mari kita bicara terbuka. Kenapa menargetkan kami? Apa alasannya? Bakara ya? Apa kamu baru-baru ini bermasalah dengan seorang kepala bengkel yang bernama Lee? Memang iya. Terus kenapa? Dengge ya, kepala Lee itu kakak laki-lakiku. Bu Kepala Sekolah. Sebelumnya, apa ada sedikit kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Siapa yang memaksa kakakku untuk berlutut di depan kalian berdua? Siapa yang butuh dia berlutut? Jelas-jelas dia yang mengganggu istriku, mau menyuruh istriku menikah lagi dengannya. Jangan omong kosong. Pokoknya, aku tidak akan menerima putrimu. Ayah, aku mau masuk TK. Bicaralah terus terang. Apa syaratnya supaya Nia bisa masuk TK? Kamu berlutut dan minta maaf pada kakakku di depan umum. Lalu, cerai dengan Sari. Serahkan Sari pada kakakku. TK kalian ini, usangnya nggak usah dibahas lagi. Ditambah ada kepala sekolah seperti kamu, bukannya ini menyesatkan anak-anak? Sorry, Nia, ayo kita pergi. Jangan salahkan aku nggak ngasih tahu. TK kami nggak terima, TK lain juga nggak akan mau menerimamu. Ini salahku, karena aku yang membuat Bu Kepala Sekolah Lee marah. Sorry, ini bukan salahmu. Jangan terlalu dipikirkan. Nia, kamu mau masuk TK nggak? Mau, tapi tadi tante itu bilang, nggak ada yang mau terima aku. Kalau mereka nggak mau Nia, ya ayah yang akan buatkan TK untuk Nia. Pak Lee, minta kita berdua untuk minta maaf. Ayo. Aku tidak mau. Aku dengan orang seperti itu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku berencana untuk Nia membuka taman kanak-kanak baru. Sudah saat seperti ini. Kamu masih bicara omong kosong. Kamu membuka taman kanak-kanak. Dari mana kamu dapat banyak uang? Kamu, anak ini. Untuk ini aku sudah ada cara. Aku ingat selama ini, Lingzi tidak cukup untuk permintaan. Harganya sangat tinggi. Kalian cepat cari cara. Lingzi di tokoku sudah lama habis terjual. Tidak bisa membuat obat lagi. Kalian tahu tidak? Di tangan kami juga tidak ada stok. Aku berani bilang, sekarang di pasar, bahkan satu Lingzi juga tidak ada. Kamu jangan menyusahkan kami lagi. Lingzi pasti tidak mungkin ada lagi. Pals, Lingzi aku bisa dapatkan. Mau sebanyak apapun ada. Kamu siapa? Kamu berani bicara ngawur di sini. Kamu pikir ini kebun sayur kamu? Kebun sayur? Sayur. Sekarang Lingzi stok habis. Sudah lama. Kami sudah mencari di seluruh gunung dan ladang. Satu Lingzi juga tidak ada. Itu karena kalian tidak becus. Besok saat ini,
Aku akan bawa Lingxi untuk kamu. Baik, asal besok kamu bawa Lingxi. Bawa sebanyak apapun aku mau. Aku kasih 3 kali harga pasar. Bang Jeo, kok pakaianmu jadi kayak gini? Ini bahan apa sih? Keren banget. Lihatlah dirimu yang belum pernah lihat dunia. Bicara yang serius. Bang Zhao, kamu pernah menyelamatkan nyawaku. Ada yang perlu kubantu? Silakan bilang. Camel, bantu aku cari beberapa anak muda yang kelakuannya baik. Ikut aku ke gunung buat cari obat. Nancy, manfaatnya pasti akan kalian dapat. Oke, aku segera urus. Di sana Ada, sama di sana. Aku juga dapat. Gimana kamu tahu di mana ada jamur Lingxi? Aku cuma nebak aja. Luar biasa sekali. Tunjuk di mana? Langsung ada di situ. Bang Zhao. Bang Zhao. Gawat, Yang Sen, di dalam ketemu beruang buta, dan terkepung. Bang Zhao. Jangan pergi, Bang Zhao. Jangan pergi. Bang Zhao. Jangan mendekat. Nanti beruangnya kabur. Bang Zhao, sebenarnya kamu menabur apa? Ini bubuk obat khusus buatanku. Aku takut di gunung ada beruang yang berkeliaran. Penciuman beruang sangat sensitif. Asal mencium aroma ini, langsung akan lari. Bang Zhao, kamu terlalu hebat. Bahkan hal ini bisa kamu pikirkan. Bang Zhao, kamu terlalu tangguh. Tanpa Bang Zhao, Yang Sen sudah hancur. Memang begitu. Cepat, jangan bicara lagi. Kakiku sudah kram. Cepat, bantu aku turun. Sepertinya anak ini tidak akan kembali. Kamu terlalu mudah percaya orang. Kamu berani juga kembali ya? Tangan kosong. Lihat, tidak ketemu. Kan? Iya, jamur Lingximu mana? Bicara besar, siapa yang tidak bisa? Cepat pergi. Jangan buang-buang waktuku di sini. Perci. Harga 3 kali lipat yang sudah disepakati. Siapkan uangnya. Tunggu. Kamu bilang iya? Iya, aku lihat dulu. Ini ada palsu atau tidak? Betul, di dalamnya pasti ada barang palsu. Kalau kalian tidak percaya, boleh diperiksa. Kalau di dalamnya ada satu barang palsu, satu truku ini, gratis untukmu. Kamu mau apa? Sebelumnya, kalau tidak ada yang palsu di dalamnya, harus sesuai dengan harga di kontrak. 3 kali lipat harga untuk saya. Aku tidak percaya. Semua ini barang bagus kelas atas. Dari mana kamu mendapatkan ini? Obat-obatan seperti ini. Aku punya banyak, asalkan kamu memberi harga sesuai kontrak. Seberapa banyak pun ada. Baik. Aku sekarang ambil uang untuk kamu. Bang, mari kita bekerja sama dengan baik. Bang Baskara masuk kota. Tidak mungkin tidak kembali, kan? Dia sudah janji kepada kita, tidak akan memperlakukan kita buruk. Tunggu sebentar, tunggu boleh. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Sekelompok orang bodoh. Aku bilang ke kamu, Baskara itu siapa? Baskara, di seluruh desa dia yang paling jahat. Di seluruh desa, kamu bukan yang paling jahat. Jangan ngomong kebenaran sembarangan. Kebenaran bisa dikatakan keluar. Bilang saja kalau mau bilang. Pergi, Manggir. Sehari saja kamu sudah sok jago. Kamu tunggu saja. Tunggu dengan bodoh. Dijual orang masih ikut menghitung uang. Benarkan. Sudah kembalikan ini. Semua sudah tunggu dengan cemas, kan? Aku sudah kembali. Bang Baskara sudah kembali. Bang Baskara memberi gaji kepada semua. Bang Baskara bagi-bagi gaji NIH. Wah, astaga. Lihat, cepetan lihat. Isinya duit semua. Kasih aku dikit. NIH. Lihat tuh. Lihat kalian satu-satu. Kayak orang kampungan aja. Dangereux ya. Yang banyak pasti udah diambil. Bang Baskara bilang, 1 tas duit ini, semua buat kita. Makasih, Bang Baskara. Lihat, Minggir. kamu sana. Bagi lagi, kasih lagi. Jeng Aaron ya.
Kalian semua masih muda, sayang banget cuma di desa. Kalau ada yang mau, bisa ikut aku kerja di kota. Mau. Mau banget. Ok, nah sekarang, kita pulang dulu. Nanti malam berangkat ke kota bareng. Oke, pulang. Ke kota. Kamu beneran dewa rejeki kita. Akhirnya kesampaian juga. Jenggon. Baskara, kamu juga sukses di kota, iya kan? Gimana kalau kamu kasih aku kerjaan juga? Kamu, diam aja di sini yang benar. Siapa penanggung jawab sini? Kalian siapa? Mau apa? Ada perlu? Kami mau beli gedung ini. Jangan main-main, aku beli gedung ini 20.000. Kalian punya duit? Aku kasih 30.000. Bagus, aku langsung buat kontraknya. Bang Bakara, aku belum nanya. Mau beli gedung kayak gini buat apa? Aku mau bangun TK. Nia, kepala sekolah Li, aku mohon. Tolonglah pikirkan cara. Bantulah Nia kami masuk ke sana. Kepala sekolah Li. Kenapa? Kenapa? Bukannya si Zhao itu hebat? Sekarang baru tahu, datang minta tolong. Menantu kami itu, ya begitulah orangnya. Dia tidak mengerti sopan santun. Kepala sekolah Li, lihat. Bukankah aku bawa Nia untuk minta maaf pada Anda? Kepala, jangan marah. Silakan minum. Aku butuh permintaan maafmu. Dengar ya, hari ini, kecuali si brengsek itu berlutut di sini dan bersujud minta maaf padaku dan menyerahkan istrinya untukku. Aku harus buat dia tahu di sini siapa yang berkuasa. Ada apa sih? Siapa itu? Kenapa ada suara petasan? TK baru buka di jalan ini, tepat di seberang kita. TK baru? Siapa yang buka? Sepertinya namanya Bakara. Apa? Baskara. Nia, ini ayahmu? Itu tidak mungkin. Teman-teman semua adalah karyawan pabrik obat. Nah, mengingat TK yang lama itu, sudah penuh sesak. Nah, fasilitasnya juga biasa-biasa saja. Jadi, saya membuka kembali sebuah TK. Semua bisa datang lihat-lihat ya. TK kita ini, nih, fasilitasnya lebih bagus dari TK di seberang. Jauh lebih bagus. Sangat megah. Ya ampun, harganya pasti mahal banget. Ya? Harganya nih, cuma setengah dari TK di seberang yang lama. Kalau ada keluarga yang kesulitan, bisa mengajukan sekolah gratis. Bagus. Ayo, Nia. Coba lihat, siapa ini? Ternyata ayah. Lihat, di TK baru ini, bahkan ada nama aku. Ayahmu hebat banget. Kami juga bisa masuk TK. Nia, ayah tidak bohong kan? Baskara, kamu ini maksudnya apa? Aku kasih tahu. Gini jadi gak asik, loh. Kamu nggak izinkan anakku masuk TK. Aku buatkan dia TK sendiri. Memangnya kenapa? Bang. TK ini bagus banget. Gimana dong? Nancy. Bapak, Ibu jangan hiraukan mereka berdua. Lihat, TK kita ini. Semuanya lebih bagus dari punya mereka. Aku tahu pasti kamu punya cara. Teman-teman, jangan sampai tertipu. TK ini pasti palsu. Jangan pergi. Kalian berdua pemboros. Lagi ngapain sih di sini? TK jelekmu ini. Kami saja nggak mau pergi. Nggak ada yang mau. Cepat pergi dari sini. Kok belum pergi juga sih? Tunggu saja, pasti bangkrut. Kalian pasti bangkrut. Dia tadi saja nggak terima kita. Bapak Zhao. Sebelumnya kan kita cuma salah paham. Ini semua salah kakak laki-lakiku. Ada urusan apa? Langsung aja bilang, bawalah barang-barang ini kembali. Anakku, cuma mau masuk TK di sini. Bisa bantu kasih kelonggaran, enggak? Soal yang ini, agak sulit. Coba lihat, kamu ini, kan yang ngurus TK. Bukan karyawan pabrik, jadi anakmu nggak sesuai peraturan. Sudahlah. Melihat demi si anak, biarkan dia masuk saja. Terima kasih. Aku nanti nggak akan berhubungan lagi sama kakak laki-lakiku. Semua cari uang nggak gampang loh. Niat baikmu aku terima. Barangnya bawa pulang saja. Masa sih? Kamu urusin anak kami masuk TK. Itu budi yang besar. Dibanding yang sudah kamu lakukan buat kami, barang sedikit ini nggak ada artinya. Cepat terima saja, terimalah. Aku sekarang sedang berdiskusi dengan Nona Lin tentang kerja sama pabrik obat. Kebaikan kalian semua padaku, semua aku ingat.
barang-barang ini, bawa pulang saja. Nonolen, aku cuma bisa bikin obat. Suruh aku jadi wakil kepala pabrik, nggak cocok kan? Klausul ini adalah permintaanku yang keras. Di hatiku. Hanya kamu yang bisa membuat pabrik obat ini jadi yang terbaik. Kalau begitu, aku setuju. Ayah, kamu hebat banget, udah jadi direktur pabrik. Nia juga hebat, katanya di Kilas hari ini, nilainya ranking 1 lagi. Baskara, ada sesuatu yang mau aku bicarakan dengan kamu. Apa itu? Kamu bisa putuskan sendiri, aku ikut kamu. Aku mau kerja di pabrik. Bisa kamu atur untuk aku? Sayang, kalau kamu merasa uangnya kurang, atau mau beli sesuatu, aku akan kerja untuk itu. Aku juga mau bantu keluarga ini, dan punya nilai sendiri. Oke, aku menghormati kamu. Soal kerjaan, aku atur. Udah dengar? Direktur Baskara bawa istrinya, kerja di pabrik. Orang itu memang punya kemampuan. Mau atur kerjaan, langsung diatur. Kalau suami aku bisa seperti itu, bagus banget pastinya. Iya, betul. Aku ini kepala bagian produksi. Sari datang juga di bawah aku kan? Nanti aku pasti ada kesempatan untuk dia datang ke tangan aku. Aku perkenalkan ke Senua. Yang ini, istri aku, Sari. Mulai sekarang, kerjaan menerima Pak Lee, dan jadi kepala bagian produksi. Baskara, kamu sengaja menantang saya? Kamu punya hak itu? Maaf. Sebenarnya saya, baru saja rapat dengan kepala pabrik dan Nona Lin. Mulai sekarang, mutasi pegawai di bagian kita akan saya tangani. Dan saya, benar-benar punya hak itu. Baskara, jangan seperti itu. Saya mana bisa jadi kepala bagian? Sayang, saya hanya takut kamu capek. Seperti orang-orang tertentu yang jadi kepala bagian, tapi kerjaannya nggak ada. Bagus, ya? Tapi kalau begini, orang lain pasti akan banyak omong. Lebih baik saya tetap bekerja dengan baik sebagai cleaning service. Oh ya, jangan suruh orang lain kasih perlakuan khusus ke saya. Kalau kamu memang sangat ingin, maka saya ikut saja. Ini yang baru masuk, kelihatan banget orang desa. Kerjaan 2 hari ini bikin capek banget. Serahkan semua kerjaan ke dia saja. Oak. Dari lantai 1 sampai 3, bersihkan dengan teliti. TAPI, kerjaan saya sudah selesai. Kamu tahu aturan nggak? Yang baru masuk harus kerja lebih banyak. Kamu orang desa, jangan nggak tahu diri. Kerja dengan teletai. Pimpinan akan datang cek sebentar lagi. Kalian berani sekali. Sebentar lagi ada rapat pimpinan pabrik. Kalian tunggu saja. Baru datang ya? Bisa kerja nggak sih? Bersihin sampai bersih. Pergi, sana sapu buat aku. Canggung banget kerjanya. Denger ya, suamiku mau dikonfirmasi jadi pegawai tetap. Jadi pegawai tetap. Kamu memang beruntung ya. Lihat dia tuh. Bukan suaminya kabur sama orang lain. Ya udah meninggal. Kalian ini ngapain sih? Hari ini lantainya disapu bersih ya. Silakan duduk, Pak. Ini kan buat kebaikan pabrik. Kerja lembur terus. Ayah, semua kerjaan ini kami yang lakukan. Karena kalian berdua membersihkan tempat ini dengan sangat baik, maka pabrik kecil kami ini mungkin gak cocok buat kalian. Kalian berdua dipecat. Pak, saya salah apa? Saya kerja lembur siang malam. Pak, jangan pecat saya. Pak. Keputusannya sudah tetap. Cepat bersin barang dan pergi. Karena apa? Kamu baru datang. Ya, sini, cepat. Duduk, duduk. Istirahat dulu, istirahat sebentar. Kamu baru datang, mungkin belum terlalu familiar dengan pekerjaan. Kalau capek, ya istirahat dulu. Ada apa-apa, cari aku saja. Kalian berdua cepat pergi. Belum selesai. Nggak apa-apa. Nanti aku cari au rembu Bersien. Kamu istirahat dulu. Ada apa-apa, cari aku saja. Sayang, aku baru selesai rapat. Ayo, kita jemput Nia. Hari ini kepala pabrik tiba-tiba marah, memecat kedua tukang bersih-bersih itu. Bahkan dia sangat memperhatikan saya, menyuruh saya tidak usah ngapa-ngapain. Aneh banget. Kepala pabrikmu itu, mungkin karakternya agak aneh.
Kedinginan tidak? Kepala Zhao. Semua sudah dilakukan sesuai perintahmu. Kedua tukang bersih-bersih itu sudah dipecat. Kok matamu bermasalah? Istri kepala pabrik juga ada di sini. Anggap saja tidak mendengar apa-apa ya. Semua c'est yang atur. Bukan kepala Zhao yang atur. Memang agak aneh ya. Sorry, saya lihat mereka mengganggumu, makanya saya pecat mereka. Mereka juga cukup susah, lagi pula tidak melakukan kesalahan besar. Suruh mereka kembali saja. Kalau budget saya, suruh mereka tulis pernyataan. Teras, pindahin mereka ke bengkel sebelah. Yang saya masak hari ini, semua makanan favoritmu. Cepat, coba. Jangan bergerak, aku periksa denyut nadimu. Ibu sakit? Sebenarnya kenapa? Kamu hamil. Tidak mungkin, cuma sekali itu. Denyut hamil bisa salah lihat? Sorry, kita akan punya anak baru lagi. Asyik, ada yang temani aku main. Sorry, mulai sekarang dengarkan aku. Diam di rumah dengan baik. Jangan pergi kemana-mana. Kepala pabrik ini pengaruhnya besar sekali ya. Menyuruh kita semua datang. Dia sendiri tidak muncul. Maaf, istri saya baru saja tertidur. Dokter kandungan terbaik seprovinsi. Ali Pendidikan Janin. Pengawal khusus. Sudah semua hadir. Kepala Zhao. Sebenarnya kamu mau apa? Saya ingin mengajak kalian semua jadi tukang bersih-bersih bersama-sama. Diam-diam lindungi istri saya. Bapak Direktur Baskara, saya ini spesialis kandungan top di rumah sakit besar. Kamu bercanda ya? Saya adalah pakar pendidikan pralahir nomor 1 internasional. Awalnya kukira pabrik obatmu mau kerjasama dengan saya, ternyata malah minta tolong untuk hal seperti ini. Saya tidak bermaksud apa-apa. Istri saya baru saja hamil, tapi dia sangat ingin bekerja. Saya benar-benar tidak ada pilihan lain, baru terpaksa mengambil langkah ini. Bapak Direktur Baskara, sebagai bodyguard profesional yang pernah melindungi banyak orang penting, saya merasa Bapak sedang menghina saya. Bapak Direktur Baskara, apa maksudnya ini? Ini hanya uang muka. Setelah berhasil, pasti ada imbalan yang lebih besar. Bagaimana pendapat kalian? Aduh, kamu tidak perlu antar aku. Aku bisa jalan sendiri. Ini kan karena khawatir sama kamu. Kebetulan ada rekan kerja baru di sini. Mereka bertiga ini adalah petugas kebersihan baru. Hello. Kami petugas kebersihan. Kamu? Yakin, mereka petugas kebersihan? Iya dong. Kalau bukan, Teras APA lagi? Halo, saya petugas kebersihan top seprovinsi. Saya pernah membersihkan untuk banyak orang penting. Saya petugas kebersihan kelas dunia. Oh, begitu rupanya. Baskara, bagaimana kalau kamu pulang dulu? Baiklah. Tenang saja, Bapak Direktur. Selama kami di sini, Ibu pasti aman-aman saja. Jangan lakukan lagi, biar aku, istirahatlah dulu. Nggak usah, aku yang kerjakan pekerjaan ini sendiri. Lapor, Manajer Zhao. Wah, buruk, ibu hari ini sudah cukup berolahraga. Jika terus berolahraga, akan berbahaya bagi Janin. Cepat, tolong. Ada apa ini? Kenapa? Kenapa? Tidak apa-apa. Ah, enggak. Sudah. Tidak apa-apa. Bukan. Aku. Ini. Aku. Sofa kemana? Mana ada sofa? Nggak ada sofa. Kalau begitu, aku rapikan meja kopi ini. Aduh, jantungku sakit. Sakit. Baik-baik saja? Tidak apa-apa. Sudah. Ini. Meja kopinya mana?
Sebenarnya juga nggak ada. Nggak ada meja kopi. Nggak ada. Di sini nggak ada apa-apa. APA? Aku nggak percaya. Aku akan mengepel lantai. Hari ini aku harus bekerja. Aku nggak percaya lantainya juga hilang. Mari kita makan di kantin ini saja. Aku juga nggak tahu makanan di sini bisa diterima atau tidak. Ini alat musik apa? Kenapa? Bentuknya mirip erhu. Erhu luar negeri. Lalu makanannya? Sayuran 100 gram. Daging sapi 50 gram. Kacang-kacangan 10 gram. Gizi seimbang. Silakan dinikmati. Ini agak hambar. Sudah ditebak. Tambah paha ayam. Tambahkan nutrisi. Tidak boleh masuk di sini. Kenapa nggak boleh masuk? Karena aku di sini. Nggak akan kuizinkan kamu masuk. Mau apa, Pergi? Halo, Pak Manajer Xiao. Jadi menjemput istri pulang kerja lagi? Hei Tai. Tidak apa-apa. Mobil siapa ini? Ini bus karyawan kita, khusus untuk antar jemput karyawan. Bus pakai mobil? Ini juga nggak muat banyak orang kan? Saran yang bagus. Akan diubah. Segera diubah. Besok akan diganti yang besar. Minumnya pelan-pelan. Ini obat untuk menjaga kehamilan. Kalau kamu, belakangan ini istirahat yang cukup ya. Jangan urus aku dulu. Kalau kamu, urusan pabrik. Sudah beres sampai mana? Urusan pabrik. Tidak terlalu optimis. Lau Li sudah merusak pabrik ini. Orang-orang seperti dia masih banyak di pabrik. Kalau mau membersihkan pabrik, harus dilakukan perubahan besar dengan memecat mereka semua. Tapi mereka kan pegawai negeri. Mana bisa seenaknya dipecat? Jadi, aku ingin membeli pabriknya. Ini kamu bawa pulang. Ngapain? Nggak, kamu kok sok-sokan. Aku lihat berapa. Kepala pabrik Xiao, Lauli ini, karena dia adalah kepala bengkel, sering ke bawahan, minta-minta dan memeras. Para karyawan, nggak melaporkannya? Siapa Yang Berani? Dia tinggal cari-cari kesalahan, lalu tuduh kamu. Gaji para karyawan, nggak cukup buat bayar denda. Oke, masalah ini aku catat. Tuan Zhao, selama ini, sungguh sudah susah payah, sudah berusaha begitu keras. Model bisnis dan filosofi operasional pabrik obat ini sudah sangat tertinggal. Tidak sesuai dengan tren perkembangan masa depan. Nanti masalah yang kita hadapi bukan cuma kehilangan daya saing, tapi juga akan ada banyak karyawan yang di PHK massal. Ada solusinya? Tergantung apakah Nona Lin dan Ayahanda punya keberanian untuk ini. Sekarang kebijakan sudah mulai dilonggarkan, memperbolehkan beberapa perusahaan diprivatisasi. Aku ingin mengontrak pabrik ini dan mengelolanya sendiri. Maksudmu, mau membeli pabrik obat ini? Pabrik obat ini, karena beberapa masalah wares dan masa lalu, menyebabkan struktur internalnya sangat kaku. Orang-orang seperti Lauli yang suka minta-minta dan memeras, dan tidak mengerjakan tugasnya dengan benar, banyak sekali. Kalau kita kontrak pabrik ini dan kelola sendiri, begitu kita punya hak suara mutlak, bisa melakukan reformasi besar-besaran. Harap Nona Lin dan Ayahanda pertimbangkan baik-baik. Nona Lin, Tuan Zhao benar-benar orang yang berbakat. Kontraknya sudah ditandatangani, semua prosedur yang diperlukan juga sudah selesai. Nanti, pabrik obat ini akan dikelola oleh saya dan Nona Lin. Bapak Baskara, kalau soal kalian anak muda,
Memang punya nyali ya, begitu kebijakan dari atas. Baru saja turun, langsung ada aksi besar dari kalian. Jujur saja, pabrik obat ini selama ini, di bawah kepemimpinan saya yang cemerlang, sungguh sangat kacau balau, berantakan total, kepala bengkel 2. Nancy, serahkan saja ke saya. Masih banyak pekerjaan di belakang, yang bisa Bapak urus pelan-pelan, pelan-pelan saja ya. Bapak Baskara, saya sudah berdiskusi dengan ayah. Direktur pabrik obat ini nanti akan Bapak yang pegang. Kami mau temui Baskara. Direktur, ada masalah. Kepala bengkel, Pak Lee, sedang bawa karyawan buat keributan di luar. Cepat periksa ke sana. Bakara, Kelluer, Bakara, Kelluer, Baskara Kelluar. Kelluer. Apa yang kamu sembunyikan? Baskara datang ke pabrik ini. Sama sekali bukan untuk membahagiakan kita semua. Dia memanfaatkan jabatan untuk kepentingan sendiri. Semua demi barang ini. Bakara. Baskara Kelluar. Keluar, keluar, Baskara. Sorry, kamu pulang duluan. Ini saya tengani. Baskara, kamu benar-benar berani muncul. Saya kira kamu akan bersembunyi, dengan ketakutan. Kau, teman. Kamu secara terbuka menantang peraturan pabrik obat. Mengajak karyawan untuk mogok kerja. Menunda progres produksi pabrik obat. Kamu sanggup menanggung akibatnya? Masih berpura-pura. Baskara, saya beritahu kamu. Kamu adalah seorang orang licik yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan sendiri. Hari ini, kamu harus memberikan permintaan maaf kepada kami. Kalau tidak, kamu keluar dari sini. Suruh aku pergi, harusnya ada alasannya dong. Bilang aku menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Harus ada buktinya juga. Buktinya ada. Dia menempatkan istrinya di pabrik, jadi tukang bersih-bersih. Itu kerjaannya tukang bersih-bersih? Itu nyonya muda. Semua hal baik selalu mengelilinginya. Betul, kan? Betul. Setiap sen yang dia keluarkan untuk istrinya. Itu semua uang keringat kita. Uang keringat. Kenapa terima gaji tapi nggak kerja? Lee, buka lebar-lebar matamu yang bejat itu. Lihat baik-baik, setiap sen yang Sari pakai di pabrik. Semua dari kantongku sendiri. Lalu dia datang ke pabrik. Gak kerja tapi tetap terima gaji. Ini namanya makan gaji buta. Makan gaji buta. Makan gaji buta. YK. Makan gaji buta. Gaji Sari. Juga aku yang bayarin sendiri. Kalau kalian nggak percaya, bisa tanya ke akuntan pabrik. Aku bisa buktikan. Gaji Sari. Semua dari wakil direktur sendiri. Lee, masih mau ngomong apa lagi? Sudah, urusanku selesai. Sekarang giliran urusanmu. Aku kenapa? Sekarang aku umumkan secara resmi, Lee Fugui dari bengkel pertama diberhentikan secara resmi dari pekerjaannya. Pabrik ini tidak akan mempekerjakanmu lagi selamanya. Kamu nakakali siapa? Aku ini karyawan tetap pabrik kita. Masa kamu berani memecat aku? Betul, kamu tidak punya hak itu. Siapa bilang Baskara tidak punya hak itu? Pak Manayer, akhirnya Anda datang. Begini, Pak. Baskara ini, dia makan gaji buta. Nah, sekarang, dia malah bilang mau memecat aku. Memang dia punya hak itu. Baru saja, pabrik ini menerima permintaan investasi dan akuisisi dari Nona Lin dan Bapak Baskara. Sekarang, Nona Lin adalah pemegang saham terbesar pabrik ini. Bapak Baskara sekarang sudah menjadi manajer pabrik utama di sini. Dia punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan. Intinya, siapa yang mau dipecat, ya dipecat. Kalau tidak mau kerja, minggir saja. Walaupun kamu sekarang punya hak, tapi kalau mau memecat aku, harus ada alasannya, dong. Aku akan membuatmu kalah dengan sepenuh hati. Pak Lee dari bengkel 1. 5 tahun yang lalu, seorang karyawan bengkel terluka. Pabrik mengganti rugi 3.000. Kamu diam-diam hanya memberi dia 1.000. Benar kan? 3 tahun yang lalu, kamu mencuri dan menjual bahan baku pabrik. Uangnya masuk ke kantongmu sendiri. Betul, kan? Setahun yang lalu, kamu lagi-lagi berdalih memperketat disiplin bengkel, mulai minta sogok dan memeras. Apa aku salah menuduhmu? Hei, Eli. Mulai sekarang, pergi bawa anjing-anjingmu. Baskara, kau tunggu saja. Aku pasti akan balas dendam, kau tunggu. Ayo pergi. Orang macam apa sih ini? Baskara, sikapmu tadi sangat memukau. Tidak lepas dari dukungan Nona Lin. Baskara, bisa antarkan aku pulang? Boleh.
Aku mohon. Baskara, apakah aku cantik? Nonalyn, apa yang kamu lakukan? Aku jatuh cinta padamu. Aku tidak peduli kamu sudah berkeluarga. Pendidikan yang aku terima sejak kecil memberitahuku, aku harus bersaing secara adil dengan istrimu. Nonalyn, kita selalu menjadi rekan kerja yang baik. Tapi aku tidak mungkin memiliki hubungan lain denganmu. Setelah sekian lama bersama, aku yakin kamulah pria yang aku cari. Nonalyn, aku akui, kamu sangat hebat. Mungkin berkali-kali lipat lebih hebat dari istriku. Tapi maaf. Di dalam hatiku, hanya mencintai mereka. Dalam hidup ini, aku bisa hidup, adalah anugerah dari Tuhan. Dan satu-satunya tujuan aku hidup adalah berbuat baik kepada mereka. Tolong mengertilah aku. Baik. Aku mengerti. Aku tidak akan mengganggu kehidupan pribadimu lagi. Nonalyn, kamu pasti akan menemukan seseorang yang cocok untukmu. Lihat senangnya kamu. Aku, Baskara, sebentar lagi akan punya anak laki-laki dan perempuan. Apa salahnya merasa senang? Ayo. Aku harap anak laki-laki kita ya, setelah besar nanti, bisa seperti kamu yang punya bakat. Punya bakat atau tidak, tidak masalah. Yang penting dia bahagia saja. Oh ya, sorry. Aku sudah mengatur dokter kandungan terbaik. Begitu ada tanda-tanda saja, langsung siap untuk melahirkan. Waktu aku melahirkan Nia dulu, juga tidak kulihat kamu begitu serius. Waktu itu sih, aku yang bajingan. Tapi kali ini ya, tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Belakangan ini semua orang sibuk dengan persiapan kelahiran Sari. Apakah kita mengabaikan perasaan Nia? Nia kenapa? Ayah, nenek bilang nanti aku punya adik laki-laki. Kalian tidak akan suka aku lagi, benarkah? Nenek ini benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa, paling jago bikin masalah. Nia, nenek sedang bercanda denganmu. Setelah punya adik laki-laki nanti ya, ayah dan ibu ya, akan sangat menyayangi adik laki-laki. Tapi ini tidak berarti, perhatian padamu akan berkurang ya. Apa itu cinta? Aku mencintaimu dan ibu lo, akan memberikan hal terbaik di dunia. Kepada kalian berdua, perhatian terbesar ya, juga untuk kalian berdua. Jika kalian menghadapi apapun, ayah bisa mempertaruhkan nyawa untuk kalian. Inilah cinta. Kalau begitu, aku juga mencintai ayah dan ibu. Nanti aku juga akan menyayangi adik laki-laki. Karena kita adalah satu keluarga, harus saling mencintai. Benar, Nia yang terhebat. Kak Baskara, ada masalah. Sari diculik orang. Diam saja. Ayo. Zari. Baskara. Baskara, kamu cukup berani ya? Benar-benar datang sendiri. Bebaskan Sari. Kalau ada masalah, serang saya saja. Baskara. Kamu pikir masih di pabrik, kamu yang berkuasa? Bebaskan Sari. Dia tidak terlibat. Serang dia. Jangan pukul lagi. Baskara, cepat pergi. Jangan pedulikan saya. Kamu tahu 3 bulan ini, bagaimana saya hidup? Baskara, kalian jangan berkelahi lagi. Baskara. Samuel Kellier. Jangan bergerak. Tangkap mereka semua. Kami datang cukup tepat waktu, kan? Sili menyuruh saya datang sendiri. Kalau tidak, dia akan membunuh mereka. Bang Zhao, ini tidak boleh. Tentu saja saya tidak begitu bodoh. Tetapi jika kita semua datang, saya takut mereka akan panik dan membunuh mereka. Begini. Kamu baik-baik saja, Sari? Buruk. Sari, air ketubannya pecah. Mungkin akan melahirkan prematur. Cepat bawa ke rumah sakit. Tahan,
kita sudah sampai di rumah sakit. Sudah aman. Chen. Bapak Zhao, kamu tidak boleh masuk. Dokter, saya mohon. Pastikan. Anda percaya kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan istri Anda. Tunggu di luar. Baskara, jangan terlalu khawatir, Sari akan baik-baik saja. Sudah keluar. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Bapak Zhao, maaf, anak Bapak selamat, tapi pendarahan hebat istri Bapak tidak bisa dihentikan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kemungkinan untuk sadar kembali sangat kecil. Dok, tolong, pikirkanlah cara lain. Berapapun biayanya akan saya bayar. Kalau tidak bisa cari cara, bakal kubakar rumah sakit ini. Kami benar-benar sudah berusaha semaksimal mungkin. Kilo aga, tolong tenang. Saya pernah punya pasien yang kondisinya juga seperti ini. Dia menggunakan bunga salju liar berumur 1000 tahun. Mungkin masih ada secercah harapan, tapi benda ini sangat sulit ditemukan. Aku ingat di kehidupan sebelumnya sepertinya pernah dengar, di sekitar sini ada bunga salju 1000 tahun. Sorry, tunggu aku. Aku akan segera kembali untuk menyelamatkanmu. Anaknya selamat. Secara spesifik masih tergantung pada nasib pasien sendiri. Kalau besok pagi masih belum sadar, mungkin. Sorry, kita punya tubuhnya seperti aku. Wajahnya seperti kamu. Nak bilang pernah ini punya. Sorry. Aku masih banyak hal yang belum kukatakan padamu. Masih banyak hari indah yang menunggu kita jalani. Kita akan tinggal di rumah yang sangat besar. Aku akan membawamu mencoba semua makanan enak. Pergi melihat setiap pemandangan indah di dunia. Kalau kamu tidak ada, apa artinya semua ini? Sorry. Kau tiga sekali ya, meninggalkanku sendirian di dunia ini? Kalau kau tidak bangga, aku juga tidak mau hidup lagi. Baskara. Tunggu sebentar.